Drama RK versus Lisa Mariana, antara skandal, settingan, dan skenario politik digital. Di tengah hiruk-pikuk tahun politik yang panas dan saling tuding antar elit, publik dikejutkan dengan drama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, RK, dan seorang perempuan bernama Lisa Mariana, model majalah dewasa yang mengaku sebagai mantan selingkuhan RK sekaligus ibu dari anak hasil hubungan mereka. Tuduhan yang dilontarkan Lisa Mariana bukan main-main, lengkap dengan narasi asmara, kehamilan di luar nikah, hingga permintaan nafkah. Namun benarkah ini murni kisah tragis hubungan gelap seorang pejabat dan perempuan muda? Atau, seperti yang banyak dicurigai, hanya potongan dari panggung besar politik digital yang sedang dimainkan dengan cermat? Viral yang terukur, jejak data yang mengindikasikan settingan. Yusef Maulana, seorang pakar IT dan pengamat media sosial dari akun Oyusef dan Kawal Data, mengungkapkan hasil penelusuran datanya terhadap kasus ini selama 17 hari, sejak 27 Maret hingga 13 April 2025. Dengan menggunakan pendekatan machine learning, analisis algoritma viral, serta pemetaan sentimen publik, ia menyebut bahwa ada indikasi kuat kasus ini dipoles secara profesional, atau lebih tajam lagi, disetting. Semakin kami gali datanya, semakin kuat dugaan bahwa ini bukan ledakan alami, tapi rekayasa isu yang sangat terukur, ujarnya. Yusef memaparkan setidaknya 3 indikator utama yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar skandal biasa. 1. Pola viral rebound. Lonjakan awal terjadi pada 27 Maret 2 April, dengan lebih dari 19.000 mention. Setelah tren menurun, muncul kembali lonjakan besar pada 11 April bertepatan dengan konferensi pers Lisa Mariana. Ini mirip skenario digital yang dirancang, bangun ekspos awal biarkan mereda picu kembali dengan momen dramatis boom. Menurut Yusef, skenario ini umum digunakan dalam dunia digital PR warfare, di mana opini publik dijaga agar tetap panas untuk mengalihkan perhatian, membentuk narasi, atau menjatuhkan lawan. 2. Sentimen emosi. Marah ke netral, bukan sedih. Data dari ribuan komentar menunjukkan mayoritas netizen merasa marah, bukan empati, dan netral, cenderung bercanda. Artinya, alih-alih simpati atau kesedihan, emosi yang dipicu adalah keterlibatan emosional penuh amarah atau ketidakseriusan. Ini red flag penting. Kalau ini kasus nyata dengan dampak personal, emosi utama seharusnya sedih atau takut. Tapi di sini, netizen seperti digiring untuk marah atau menjadikan bahan lelucon. Sangat mirip dengan strategi untuk menaikkan engagement, jelas Yusef. 3. Waktu klarifikasi dan konferensi sangat strategis. Setiap kali isu ini hendak meredup, muncul klarifikasi atau trigger baru. Klarifikasi dari RK datang ketika grafik menurun, lalu diikuti dengan konferensi pers Lisa saat grafik hampir datar. Ini konsisten dengan taktik, memainkan momen, demi menjaga atensi publik tetap tertuju ke isu ini. Yusef menyebut ini sebagai timing orchestration, yaitu pengelolaan waktu secara presisi untuk mengontrol arus viralitas di media sosial. Siapa berkepentingan? Pengalihan, personal branding, atau serangan balik? Tak bisa diabaikan bahwa viralnya drama RK versus Lisa Mariana ini muncul di tengah menghangatnya beberapa isu politik nasional, termasuk kasus dugaan korupsi Bank BJB yang disebut-sebut melibatkan nama RK. Skenario pengalihan isu bukan hal baru. Dalam jagat politik Indonesia, kisah percintaan, skandal, atau drama pribadi kerap kali dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih serius dan menyangkut uang rakyat. Namun tidak sedikit pula yang menilai, kasus ini bisa jadi bukan pengalihan, melainkan upaya personal branding, entah untuk Lisa Mariana atau bahkan RK sendiri. Di era post-truth, korban bisa jadi pahlawan, dan pelaku bisa bertransformasi menjadi tokoh yang mendapat simpati, ujar seorang analis komunikasi politik yang enggan disebut namanya. Pembunuhan karakter atau skema digital politik? Ridwan Kamil sendiri menyebut tuduhan Lisa sebagai fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Ia membantah keras dan bahkan menuding ada pihak-pihak yang tengah mengincar reputasinya.
Namun yang mengejutkan, akun Instagram resmi RK sempat diretas, dan muncul pesan misterius, "Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami." Apakah ini bagian dari permainan yang lebih besar? Apakah Ridwan Kamil sedang menjadi korban black campaign berbasis digital? Kita bisa berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, dari serangan digital pada tokoh-tokoh nasional menjelang Pilpres, hingga karakterisasi lawan politik dengan memainkan narasi personal. Jika benar kasus ini adalah bagian dari panggung settingan digital, maka publik sedang dijadikan penonton sekaligus korban atas permainan yang tidak transparan. Kesimpulan sementara, skandal yang terlalu sempurna. Dalam dunia politik yang kian digital, skandal pribadi bisa menjadi alat paling ampuh untuk merusak, mengalihkan, bahkan mempromosikan. Drama RK versus Lisa Mariana, dengan semua narasi emosional dan kejutan retas akun, tak bisa hanya dilihat dari permukaan. Apakah benar ada hubungan terlarang? Atau justru ini permainan opini publik? Mungkin, seperti yang disebut Yusef, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang sedang memainkan papan catur ini. Publik berhak tahu kebenarannya. Namun untuk saat ini, drama ini masih terus tayang, dan kita hanya bisa berharap, jangan sampai kebenaran dikubur demi klik, trending, atau elektabilitas. Konferensi pers jadi panggung drama, kata demi kata netizen terpana, Instagram diretas, suara menggema. Ini baru awal kata mereka. Apakah ini cinta atau skenario? Biarkan emosi malah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Apakah ini cinta atau skenario? Biarkan emosi malah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Dari Palembang sampai ke Pamulang, cerita gelap anak menjadi bintang. Mentions memuncak, grafik pun bicara. Rebound terjadi semua seperti rencana. Sentimen netral, tawa yang sarkas. Ada yang ikut, ada yang terhempas. Jika ini nyata, mengapa terasa sinetron? Jika ini bos, siapa pegang kendali penuh? Lonceng, lonceng. Apakah ini cinta atau skenario? Biarkan emosi malah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Settingan atau takdir yang ditulis rapi. Dalam dunia digital semua bisa jadi aksi atau fakta, kebenaran di balik tirai. Panggung drama terus tak berputar lagi. Di layar nama mencuat tajam. Lisa berkata kisah lama terungkap pelan. Ridwan membalas katanya fitnah keji. Motif ekonomi katanya penuh ironi. Konferensi terjadi panggung drama, kata demi kata netizen terpana. Instagram diretas, suara menggema. Ini baru awal kata mereka. Apakah ini cinta atau skenario? Diarahkan emosi marah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Dari Palembang sampai ke Pamulang, cerita gelap anak pun jadi bintang. Mentions memuncak, grafik pun bicara. Rebound terjadi semua seperti rencana. Sentimen netral, tawa yang sarkas. Ada yang ikut, ada yang terhempas.
Jika ini nyata mengapa terasa sinetron? Jika ini palsu siapa pegang kendali penuh lonceng-lonceng? Apakah ini cinta atau skenario? Diarahkan emosi marah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Apakah ini cinta atau skenario? Diarahkan emosi marah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Dari balik atau takdir yang dipoles rapi. Dalam dunia digital semua bisa jadi aksi atau fakta. Kebenaran di balik tirai panggung drama teruslah berputar lagi. Apakah ini cinta atau skenario? Diarahkan emosi marah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Apakah ini cinta atau skenario? Diarahkan emosi marah jadi promo. Naik dan turun semua diatur rapi. Siapa sutradara di balik tragedi? Settingan atau takdir yang dipoles rapi. Dalam dunia digital semua bisa jadi aksi atau fakta. Kebenaran di balik tirai panggung drama teruslah berputar lagi.